Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baik, pada kesempatan malam ini insyaallah saya akan melanjutkan penyampaian rangkuman dari buku Hakikat Berpikir karya Syekh Al-Bahani. Masuk ke hari ketiga, bahasan tentang metode berpikir. Beliau menyampaikan pertama kali bahwasanya kita harus mengetahui apa itu cara berpikir dan juga apa itu metode berpikir. Beliau menyampaikan cara berpikir adalah cara yang dituntut dalam kajian suatu objek, baik yang material maupun yang non material. Beliau juga menyampaikan bahwasanya artinya cara tersebut juga sebagai sarana atau wasilah yang harus ada dalam pengajian tersebut, dan nanti bisa berbeda-beda bergantung pada apa yang dikaji. Kemudian metode berpikir itu adalah cara yang menjadi dasar bagi berlangsungnya aktivitas akal itu sendiri sesuai dengan karakternya dan juga fakta-faktanya, dan ini sifatnya tidak berubah ya, konstan atau tetap. Nah, kemudian beliau menjelaskan terkait dengan metode rasional. Itu adalah metode tertentu dalam pengkajian yang ditempuh untuk mengetahui realitas sesuatu yang dikaji dengan jalan mengindra suatu fakta ya, lalu diserap ya, diindra dengan panca indera kita, masukkan ke dalam otak kita ya. Kemudian nantinya akan diasosiasikan, digabungkan dengan informasi terdahulu yang sudah masuk ke kita untuk menafsirkan apa yang telah kita indra fakta tersebut. Nah, selanjutnya metode rasional itu juga digunakan dalam pengajian objek-objek material yang dapat diindra ya, seperti fisika ataupun bab akidah, sistem ataupun hukum, dan juga bahasa. Dalam pendefinisiannya beliau menyampaikan metode rasional itu digunakan antara informasi terdahulu dengan opini terdahulu. Ya, nantinya metode rasional itu kesimpulannya juga perlu dilihat lagi. Ya. Jadi jika penilaiannya atas keberadaan sesuatu hal, maka itu adalah bersifat pasti. Ya. Tidak ada kesalahan di situ, bagaimanapun keadaannya, karena penginderaan atas keberadaan fakta itu tidak mungkin salah dan bersifat pasti. Nah, adapun kalau kesimpulannya itu merupakan penilaian atas realitas yang ada ataupun dari sifat dari sesuatu itu, maka itu bersifat zon, dugaan yang mengandung kemungkinan salah, masih mengandung kemungkinan salah. Tapi kalau kesimpulan itu sudah ada ya, maka itu dianggap benar sampai nanti ada pembuktian kesalahan. Itu metode rasional. Kemudian metode ilmiah, beliau menyampaikan sejarahnya terlebih dahulu terkait dengan Barat ya, pertama kali ya, termasuk Amerika dan Uni Soviet itu telah berhasil melahirkan revolusi industri ya, di Eropa, kemudian memperoleh ilmu-ilmu empiris ataupun eksperimental sejak abad ke-19 hingga sampai sekarang ini di seluruh dunia. Penelitian mereka itu disebut dengan metode ilmiah dalam berpikir. Kemudian Barat mempropagandakannya agar ini dijadikan sebagai asas dalam berpikir. Nah, metode ilmiah itu adalah metode tertentu dalam pengkajian yang ditempuh untuk memperoleh pengetahuan tentang realitas dari jalan percobaan atas sesuatu itu. Metode ilmiah itu dapat digunakan kalau ada objek yang diindra ya, bukan untuk pemikiran-pemikiran. Itu metode ilmiah. Nah, kesimpulan yang dihasilkan dari seorang peneliti itu disebut dengan fakta ilmiah ataupun hukum ilmiah. Tapi kesimpulan itu tetap
tidak pasti ya. Jadi mungkin bisa jadi benar, namun bukan asas dalam berpikir. Mengapa? Tampak dari dua perspektif yang beliau sampaikan. Pertama, metode ilmiah itu tidak bisa berjalan kecuali ada informasi-informasi sebelumnya, ya, seperti saya sebelumnya sampaikan, dan berbeda halnya dengan opini-opini terdahulu. Kemudian perspektif keduanya, metode ilmiah itu mengharuskan setiap apa yang tidak bisa diraba secara material adalah tidak ada menurut mereka, menurut pandangan mereka. Nah, padahal ilmu-ilmu kealaman itu hanyalah salah satu daripada cabang pengetahuan yang ada. Masih banyak cabang ilmu lainnya dan ada banyak hal yang bisa dibuktikan dengan rasional. Nah, kemudian di akhir beliau menyampaikan bahwa metode ilmiah pun nantinya akan ada yang terbantahkan dengan metode ilmiah yang lain gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa saya masih bersifat spekulatif ya, mengenai eksistensi, sifat ataupun realitas sesuatu itu. Nah, sampai pada meskipun melalui metode ilmiah bisa digali berbagai banyak macam pemikiran ya, tapi tetap saja tidak dapat menumbuhkan pemikiran-pemikiran yang baru. Hanya menggali dari pemikiran yang sudah ada, namun tidak bisa sampai membuat pemikiran yang baru gitu. Beda halnya dengan metode rasional tadi. Itu yang dapat saya catat dari apa yang telah saya baca dari halaman 20 sampai 30. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.